Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andina Novianti Nabila dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu jati diri dari suatu bangsa. Jati diri sendiri merupakan suatu milik bangsa dan berbeda dari bangsa lainnya. Dalam garis besar, jati diri tidak hanya mencakup individu, namun juga berlaku bagi kelompok, organisasi, maupun negara. Selanjutnya, pengertian dari identitas adalah ciri-ciri, ciri khas, jati diri, tanda-tanda pada seseorang atau kelompok yang bisa membedakannya dari orang lain atau kelompok lainnya. Pengertian dari nasional adalah gambaran akan identitas yang melekat pada perorangan, kelompok, atau organisasi yang lebih besar yang memiliki persamaan keturunan, persamaan fisik, persamaan sejarah, serta tujuannya. Bisa kita simpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang terus berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, berasal dari ratusan suku atau bangsa yang ada dihimpun menjadi kesatuan, yaitu Indonesia. Selanjutnya ada 4 unsur-unsur identitas nasional, yaitu ada suku bangsa. Suku bangsa yaitu golongan sosial yang bersifat khusus dan aspiratif. Maksudnya sejak kita lahir, kita sudah memilikinya. Contohnya, saya orang Jakarta, kamu orang Minang. Jakarta dan Minang adalah identitas kita masing-masing. Selanjutnya ada agama. Agama yaitu golongan sosial yang didasarkan pada klasifikasinya agama atau aliran kepercayaan. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa yaitu golongan sosial yang simbolik yang menjadi interaksi kita sesama manusia. Dan sebagai bangsa Indonesia, kita harus merasa bangga memiliki bahasa Indonesia karena sebagai bahasa persatuan yang menggabungkan antara suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir adalah budaya. Budaya yaitu golongan sosial yang berdasarkan pengetahuan manusia yang kolektif yang bisa menafsirkan lingkungan sehingga menjadikan pedoman atau menghasilkan karya. Selanjutnya, dimensi identitas nasional. Dimensi identitas nasional ada 5. Yang pertama, dimensi psikologis, berdasarkan ikatan yang menyatukan sekelompok masyarakat di negara tersebut. Yang kedua, dimensi budaya. Kebudayaan memiliki 3 aspek. Yang pertama, akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Dari 3 aspek tersebut, dapat tercermin sifat kekeluargaan. Yang ketiga, ada sejarah. Kebanggaan warga negara terhadap latar belakang sejarah yang dimiliki oleh suatu bangsa tersebut biasanya diinterpretasikan sebagai simbol kekuatan dari bangsa tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat, teritori. Teritorial berkaitan dengan wilayah. Wilayah di mana warga negara dapat melakukan aktivitasnya. Selanjutnya, politik. Bagaimana hubungan penyelenggara pemerintah dalam memimpin bangsa tersebut. Selanjutnya, faktor pembentukan identitas nasional. Faktor pembentukan identitas nasional ada 5. Yang pertama, primordialisme. Primordialisme ini ikatan kekerabatan, darah atau kekeluarga, kesamaan suku bangsa yang dapat membentuk suatu bangsa. Yang kedua, sakralitas agama atau keagamaan. Kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi yang diakui masyarakat di negara tersebut. Ketiga, pemimpin bangsa. Seorang pemimpin dianggap sosok yang disegani pada masyarakat di suatu tempat tersebut. Keempat, sejarah bangsa. Seperti rasa senasib sepenanggungan yang menimbulkan rasa kedekatan tersendiri dalam masyarakat. Yang kelima, perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi dengan kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya, parameter identitas nasional. Parameter identitas nasional suatu ukuran atau patokan yang dapat disamakan atau digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah mencari ciri khas dari bangsa itu sendiri. Selanjutnya, keterkaitan globalisasi dengan identitas nasional. Dengan adanya globalisasi, intensitas antara negara satu dan negara lainnya cukup tinggi.
terdapat masalah yang berpengaruh pada kebudayaan suatu bangsa itu. Contohnya narkotika, penggunaan bahasa asing yang melunturkan bahasa bangsa tersebut. Ya, selanjutnya kita membahas tentang integrasi nasional. Integrasi nasional ini terbagi menjadi dua kata, yaitu kata pertama adalah integrasi, kata kedua adalah nasional. Kata integrasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration yang artinya penyempurnaan atau keseluruhan. Yang diartikan bahwa integrasi adalah pembauran yang menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan kata kedua yaitu nasional yang diartikan sebagai persekutuan dari orang yang berbeda latar belakang dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Membahas tentang integrasi nasional. Integrasi nasional diartikan yaitu suatu proses atau usaha yang menyatukan perbedaan dalam suatu negara sehingga tercipta keselarasan atau keserasian secara nasional. Menurut Riza Nur Arfini, integrasi nasional diartikan sebagai pembentukan identitas nasional dan penyatuan dari berbagai kelompok sosial dan budaya dalam suatu kesatuan wilayah. Ya, selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis integrasi nasional. Integrasi nasional ini jenisnya terbagi menjadi 5, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi elit massa, integrasi nilai, dan integrasi tingkah laku. Yang pertama kita bahas adalah integrasi bangsa. Integrasi bangsa ini diartikan sebagai suatu proses penyatuan kelompok sosial dan budaya menjadi satu kesatuan, yaitu dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua yaitu integrasi wilayah. Integrasi wilayah ini diartikan sebagai menuju pada masalah wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit yang lebih kecil, yaitu beranggotakan kelompok sosial dan budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga yaitu ada integrasi elit massa. Nah, integrasi elit massa ini diartikan yaitu menuju pada penghubung antara pemerintahan dan yang diperintahkan, yaitu lebih ditekankan kepada nilai elit dan massa masyarakat. Yang keempat yaitu ada integrasi nilai. Integrasi nilai ini diartikan sebagai konsensus nilai yang minimum, yaitu pada tertib masyarakat sosial. Yang kelima yaitu ada integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku ini ditujukan pada tingkah laku masyarakat, yaitu untuk kepentingan bersama. Ya, selanjutnya kita membahas tentang pengembangan integrasi di Indonesia. Nah, pengembangan integrasi di Indonesia ini terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama adalah adanya ancaman dari luar. Ancaman dari luar ini maksudnya adalah adanya integrasi masyarakat. Nah, yang dimaksud oleh integrasi masyarakat ini maksudnya adalah masyarakat bersatu menjadi satu kesatuan dari berbagai perbedaan latar belakang, suku, agama, ras, dan lain sebagainya akan bersatu menjadi satu kesatuan untuk melawan musuhnya. Nah, sebagai contoh yaitu pada zaman dahulu adanya penjajah Belanda yang datang kembali ke Indonesia untuk menjadi negara Indonesia, maka masyarakat Indonesia dari perbedaan latar belakang suku, ras, agama, dan lain sebagainya akan bersatu menjadi satu kesatuan untuk melawan musuh, yaitu melawan penjajah Belanda yang datang ke Indonesia. Nah, yang kedua yaitu adanya gaya politik kepemimpinan. Nah, gaya politik kepemimpinan ini maksudnya adalah menyatukan masyarakat bangsa, yaitu dengan diharapkan atau yang diinginkan yaitu memiliki pemimpin yang mempunyai jiwa karismatik, yang baik, dan memiliki jasa-jasa yang besar terhadap masyarakatnya, yaitu masyarakat yang sudah tercerai-berai pemimpin ini mampu untuk mempersatukan kembali menjadi satu kesatuan. Nah, seperti contohnya yaitu Nelson Mandela yang ada di Afrika Selatan. Yang ketiga adalah kekuatan lembaga-lembaga politik. Kekuatan lembaga-lembaga politik ini dicontohkan adalah birokrasi. Nah, birokrasi ini merupakan sarana pemersatu masyarakat bangsa. Maksudnya ini dalam birokrasi ini terciptanya yaitu sistem pelayanan yang sama, yang baik, dan disepakati atau disenangi oleh masyarakat. Sehingga dengan hal tersebut masyarakat akan menggunakan satu sistem pelayanan yang sama. Keempat adalah ideologi nasional. Ideologi nasional ini merupakan nilai yang disepakati dan diterima secara bersama. Nah, di
ideologi nasional ini ditujukan pada visi, yaitu bagaimana cara menuju visi tersebut. Masyarakat yang berbeda latar belakang, suku, agama, ras, dan lain sebagainya akan menerima ideologi tersebut. Dan di negara Indonesia, yaitu nilai bersama untuk menyatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan nilai sosial yang diterima oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang kelima adalah kesempatan pembangunan ekonomi. Nah, kesempatan pembangunan ekonomi ini adalah adanya keadilan, yaitu tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, membagi rata secara keseluruhan. Akan tetapi jika ekonomi masyarakat untuk orang yang merasa dirugikan, maka orang yang merasa dirugikan itu tidak mau untuk bersatu dengan orang yang telah diuntungkan. Tantangan dalam membangun integrasi. Nah, tantangan ini dibagi menjadi dua, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dimensi horizontal itu mencakup perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Yang kedua ada dimensi vertikal. Nah, dimensi vertikal itu ada namanya elit dan massa. Nah, kalau elit ini biasanya latar belakang pendidikannya lebih ke perkotaan. Nah, jadi dia pemikirannya modern. Nah, tapi kalau misalnya massa itu dia latar belakangnya lebih ke pendidikan tradisional gitu, sehingga pikirannya itu cenderung berpandangan kepada tradisional. Nah, selanjutnya adalah peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan integrasi nasional. Nah, kita bahas dulu yang peran pemerintah. Nah, kalau peran pemerintah yang pertama itu adalah pemerintah harus mampu melaksanakan sebuah sistem politik nasional yang dapat mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, maksudnya itu adalah pemerintah itu harus membuat kebijakan gitu yang bisa menyatukan budaya-budaya masyarakat itu yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua, kemampuan desentralisasi pemerintah yang diwujudkan dalam agenda otonomi daerah. Nah, pemerintah pusat juga harus gitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangannya. Kemudian yang ketiga ada keterbukaan dan demokratisasi yang bertumpu pada kesamaan hak dan kewajiban warga negara. Nah, jadi maksudnya setiap warga negara ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, kemudian ada peran masyarakat. Nah, kalau peran masyarakat itu yang pertama meminimalkan perbedaan dan berpijak pada kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh setiap budaya daerah. Nah, jadi coba deh masyarakat itu menyamakan saja gitu, cari persamaannya dari perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, yang kedua itu adalah meminimalkan setiap potensi konflik yang ada. Nah, jadi cobalah gitu sebagai masyarakat jangan buat konflik gitu, coba saling mengalah seperti itu, saling bertoleransi. Nah, kemudian ada strategi integrasi. Nah, strategi integrasi ini ada 3. Yang pertama asimilasi, akulturasi, dan unity in diversity atau yang biasa disebut Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita bahas dulu dari asimilasi. Nah, asimilasi ini adalah menyatukan masyarakat dengan menjadikan budaya yang dominan sebagai acuan dan budaya lain yang lebur di dalamnya. Nah, jadi asimilasi itu penyatuan budaya, tapi ada budaya dominan. Nah, kemudian budaya yang lain ini melebur gitu di dalam budaya yang dominan ini. Kemudian yang kedua ada akulturasi. Nah, akulturasi ini menyatukan budaya yang berbeda di mana unsur dari masing-masing itu masih tampak. Nah, jadi budaya-budaya ini disatukan tetapi unsur dari budaya-budaya itu masih tetap ada gitu. Kemudian yang ketiga adalah unity in diversity atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini adalah menyatukan masyarakat dengan tetap mempertahankan terdapatnya perbedaan. Jadi perbedaan ini dibiarkan ada gitu, tapi orang-orangnya ini, kebudayaannya ini tetap bisa disatukan. Selanjutnya akan membahas mengenai contoh dari kegiatan yang merupakan ancaman dari integrasi nasional. Menurut republika.co.id pada tahun 2014 terdapat satu kasus yang menurut saya menarik untuk dibahas, yaitu adalah larangan menggunakan hijab di Bali bagi karyawan hypermart yang berpotensi mengancam integrasi nasional. Oke, di sini saya akan membahas mengenai ada 3 poin. Yang pertama adalah kasusnya, yang kedua adalah mengapa ini
kami jadikan sebagai ancaman terhadap integrasi nasional. Dan yang ketiga, saran dari kami terkait kasus tersebut. Yang pertama, kita akan bahas mengenai kasus ini. Kasus ini pertama kali dikeluarkan atau instruksi dikeluarkan oleh The Hindu Center of Indonesia, yang dimana ini adalah merupakan organisasi Hindu terbesar yang ada di Indonesia. Nah, bayangkan teman-teman, statement yang melanggar toleransi tersebut dikeluarkan oleh organisasi yang seharusnya tidak harus berbuat demikian, tidak boleh berbuat demikian. Karena apa? Bakal menimbulkan konflik-konflik yang bakal berkepanjangan dengan adanya kasus tersebut. Ya, pelarangan ini terjadi diinstruksikan untuk seluruh perusahaan yang ada di Bali agar karyawannya tidak lagi menggunakan hijab pada saat bekerja. Lalu kasus yang kedua adalah memaksa semua layanan publik yang ada di Bali harus dihentikan sementara pada saat hari perayaan Nyepi. Nah, dengan kasus yang kedua ini berarti kita dapat simpulkan bahwa harus ada toleransi terhadap masyarakat Hindu yang ada di Bali. Tapi di satu sisi itu melanggar hak yang diterima oleh setiap masyarakat yang ada di Bali yang di luar dari agama Hindu itu sendiri. Setelah kita membahas kasus tersebut, maka mengapa kasus tersebut dijadikan sebagai ancaman terhadap integrasi nasional? Yang pertama, hijab merupakan perintah agama yang tidak dapat dikurangi porsinya, yang tidak dapat diganggu-gugat kegiatannya. Agama merupakan hak dasar yang kita miliki, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Yang kedua, sesuai dengan hak asasi manusia, pasal 28E ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memiliki agama dan berhak menjalankan peribadatan sesuai dengan agamanya masing-masing. Dengan adanya ketentuan yang dituangkan dalam pasal tersebut, maka secara tidak langsung The Hindu Center of Indonesia sudah melanggar hakikat dari adanya undang-undang tersebut. Yang ketiga, di negara lain di luar Indonesia yang mayoritas non-muslim tidak ada pelarangan untuk penggunaan hijab bagi warga non-muslim, bagi warga muslim. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Bali. Sedangkan kita tahu Bali adalah termasuk wilayah dari Indonesia dan Indonesia negaranya mayoritas muslim. Lalu di mana hak untuk setiap muslim menjalankan perintah agamanya kalau di negaranya sendiri dia tidak boleh menjalankan ibadahnya, menjalankan sesuai dengan ketentuan dari agamanya. Oke. Ya, selanjutnya yang keempat, dengan adanya pelarangan ini berarti apabila ada karyawan yang melanggar peraturan tersebut, maka sanksi berupa pemecatan adalah hal yang harus siap mereka terima. Hal ini tidak sebanding dengan apa yang menjadi ketentuan dalam pekerjaan. Mengapa? Seseorang yang bisa dikatakan dipecat atau dikeluarkan adalah seseorang yang melanggar aturan dari perusahaan itu sendiri, tapi dalam konteks dalam pekerjaan. Misalnya ketika skillnya tidak mumpuni, atau ketika ia tidak bisa memenuhi tuntutan pekerjaan dengan maksimal, atau melanggar hak-hak lain yang berhubungan dengan pekerjaannya, bukan dengan agamanya, atau hal-hal lain yang di luar dari konteks pekerjaan. Selanjutnya, mengenai kasus yang kedua, apabila kebijakan ini dilakukan, maka bisa saja kebijakan seperti penutupan restoran pada bulan Ramadan atau bulan puasa guna menghormati umat Islam yang sedang berpuasa bisa saja dilakukan, atau bisa saja dilakukan oleh pemerintah daerah yang daerahnya adat istiadat akan keagamannya sangat kental. Contoh misalkan di Aceh, bisa saja itu dilakukan, tetapi kita tidak melihat hal itu terjadi. Bahkan toleransi menjadi sangat penting di sana, dan kita harus hindari gesekan-gesekan tersebut. Maka apa yang dilakukan The Hindu Center of Indonesia menurut saya sudah mencederai
asas kebebasan beragama serta mengancam integrasi nasional yang ada di Indonesia. Lalu, kami akan memberikan saran terhadap kasus tersebut. Yang pertama, PT Hypermart atau yang berada di atasnya, Matahari Putra Kelima yang menaungi Hypermart, harus menolak dengan tegas adanya tuntutan atau instruksi tersebut atau perusahaan-perusahaan lain yang sudah diinstruksikan oleh The Hindu Center of Indonesia. Penolakan ini dilatar belakangi dilandaskan bahwa ini tercantum dalam undang-undang dan tidak ada porsinya untuk dikurangkan, maka harus dengan tegas ditolak oleh seluruh perusahaan, baik itu PT Hypermart itu sendiri. Yang kedua, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah harus memberikan teguran atau sanksi yang tegas kepada The Hindu Center of Indonesia dengan adanya kasus atau statement tersebut. Karena apabila ini tidak dilakukan, maka akan timbul semakin besar lagi intoleransi yang ada di Indonesia. The Hindu Center of Indonesia yang lain akan timbul sehingga menimbulkan ancaman integrasi nasional yang semakin besar. Maka hal ini tidak boleh kita lakukan lagi. Harus adanya instruksi yang tegas dari pemerintah, harus adanya statement yang tegas dari pemerintah mengenai kasus tersebut. Oke, teman-teman, Bali tidak akan berkurang keindahannya hanya karena banyak orang muslim yang menggunakan hijab di Bali, ataupun Bali tidak akan kehilangan keelokannya, keeksotisannya hanya karena masyarakatnya yang beragam. Justru keberagaman menjadi hal yang indah yang harus bisa kita manfaatkan, yang harus bisa kita maksimalkan, bahwa Indonesia merupakan negara majemuk yang tidak tersusun bukan hanya satu bahasa, bukan hanya satu daerah, bukan hanya satu suku, bukan hanya satu agama, tapi banyak agama, banyak suku, banyak kelas, banyak budaya yang harus kita pahami, dan toleransi harus kita utamakan di sini.